Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa Ala yang memudahkan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bernama menuntut ilmu. Kata para ulama, tidak ada ibadah sunnah yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menimba ilmu. Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu adalah jembatan yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah kunci meraih kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memudahkan bagi kita bersimpuh dalam majlisul ilmu. Karena menghadiri majlisul ilmu merupakan amalan yang mulia dan jihad yang paling utama, terlebih pada zaman kita sekarang. Tidak ada jihad yang lebih utama pada zaman kita sekarang daripada jihad dalam menuntut ilmu. Sehingga dengan ilmu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqwa." Ilmu itu dicari, tujuannya adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Karena yang pertama, menghadiri majlisul ilmu adalah ibadah yang berpahala. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hijjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan sempurna, yakni dengan haji yang mabrur. Dan masih banyak lagi keutamaan lainnya. Yang kedua, dengan kita hadir dalam majlisul ilmu akan meningkatkan iman kita. Karena sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah jika kita melaksanakan ketaatan dan amal saleh. Berkurang apabila kita melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Dan termasuk ibadah yang paling mulia menuntut ilmu. Maka ini bisa meningkatkan iman kita. Kenapa menuntut ilmu bisa meningkatkan iman? Karena di dalam majlisul ilmu dibacakan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, yang itu salah satu faktor penting untuk menambah iman, mencharger iman. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal,
innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah SWT bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, bertambah iman mereka. Demikian juga kenapa hadir dalam majlis ilmu bisa mencapai iman? Karena dengan hadir dalam majlis ilmu kita bisa bertemu dengan orang-orang saleh. Kita bisa bertemu dengan para ikhwan, akhwat yang semangat beribadah, semangat dalam kebaikan. Ya, dan salah satu faktor yang bisa menambah iman yaitu bersahabat dengan orang-orang saleh. Karena teman, sahabat, pengaruh mereka sangat besar. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar kita selektif dalam berteman. Al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju kebaikan, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu dikatakan oleh para ulama, sebaik-baik teman adalah yang mengajakmu sholat, yang mengajakmu puasa, yang mengajakmu hadir dalam majelis ini. Waspada dan waspada dan waspada dari teman-teman yang rusak. Karena berteman dengan teman-teman yang rusak bisa menggerogoti iman. Mereka ibaratkan virus, mereka ibaratkan penyakit yang bisa melumpuhkan keimanan kita. Yang ketiga di antara faedah kita hadir dalam majlisul ilm ayyuhal ikhwah adalah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT untuk mempelajari Quran, untuk mempelajari sunnah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Yang tidak ada ketenangan yang hakiki bagi batin kita daripada kita hadir dalam majlisul ilmu. Oleh karenanya jika kita menginginkan kebahagiaan, jika kita menginginkan ketenangan, jika kita menginginkan ketentraman, begitu juga rumah tangga. Jika kita menginginkan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah warahmah, luangkan waktu kita untuk hadir bersama keluarga kita dalam majelis-majelis ilmu. Karena itu akan membawa berkah, ketenangan, ketentraman yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang puncak, yaitu kebahagiaan di surga kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, maka dialah orang yang sukses sesungguhnya. Kesuksesan yang sesungguhnya menurut Al-Quran bukan sukses dunia, bukan melimpahnya harta, bukan tingginya tahta, bukan cantiknya rupa, bukan popularitasnya nama, tapi kesuksesan yang sejati adalah tatkala kita menginjakkan kaki di surga dan tatkala kita selamat dari api neraka. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk senantiasa semangat dalam menimba ilmu. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sabar istiqamah dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Ini 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu.
ya, semangat, berdoa, dan istiqamah. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah SWT, berdoalah kepada Allah SWT, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz atau wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah, jangan gugur di tengah jalan, ya, tetapi hendaknya kamu sabar, hendaknya kamu tegar, hendaknya kamu istiqamah. Maka dalam menuntut ilmu ini 3 kunci kesuksesan. Pertama, semangat, karena ilmu tidak diraih dengan kemalasan, ilmu tidak diraih hanya dengan angan-angan, tapi ilmu diraih dengan, ya, perjuangan, pengorbanan, semangat. Ya, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hanya mengandalkan kehebatan kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita, karena ilmu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ya, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkannya kepada kita. Yang ketiga adalah dengan istiqamah tadi. Ya, karena finish ibadah adalah kematian. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan salah satu ibadah adalah menuntut ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di usia beliau yang tua dan tingginya serta banyaknya ilmu yang telah beliau punya, seorang pernah menanyakan kepada beliau, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu terus menuntut ilmu wahai Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal. Yani kamu sudah imam Ahlus Sunnah, ya, mungkin sudah paling pinter, ya, tapi kenapa kamu terus menuntut ilmu? Sampai kapan kamu akan menuntut ilmu seperti ini? Apa jawaban Imam Ahmad? Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Bersama tinta sampai ke liang kubur. Artinya kita akan terus menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, mematikan kita di kuburan. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Begitu juga bagi muslimah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk pria mencakup juga untuk wanita. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya pria. Ya, dan salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling penting untuk kita kaji adalah ilmu tentang tauhid. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat pada dasarnya bersumber dari tauhid. Dan semua kerusakan di dunia dan di akhirat pada dasarnya adalah dikarenakan melalaikan tauhid. Oleh karenanya dakwah para nabi dan rasul, prioritas utama mereka adalah tauhid. Bahkan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau berdakwah 13 tahun lamanya di Mekah. Dakwahnya adalah tauhid. Ya, 10 tahun di Madinah selalu mendakwahkan tauhid. Bahkan di detik-detik kematian sebelum beliau meninggal dunia, beliau berpesan tentang tauhid. Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
Laknatullah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nabi mengatakan hal itu sebagai peringatan kepada umatnya, jangan sampai terjerumus dalam kubang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid adalah perkara yang sangat penting. Karena tauhidlah Allah menciptakan kita di dunia ini. Karena tauhidlah Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena tauhidlah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk semangat mempelajari tauhid. Jangan pernah jemu, bosan, futur, malas dalam mempelajari tauhid. Semarakkan kajian-kajian di masjid-masjid, di majelis taklim, bahkan di rumah-rumah kita tentang tauhid. Ajarkan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, tanamkan kepada mereka tauhid. Karena ini adalah ilmu yang paling utama dan nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, dan surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama juga dengan surat An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Kenapa surat ini disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah, nikmat hujan, nikmat pakaian, nikmat transportasi. Semuanya Allah sebutkan. Tapi tahukah kita nikmat apa yang pertama kali Allah sebutkan sebelum semua itu? Ternyata nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nahl tadi, surat An-Ni'am ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikat untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada hamba-hamba pilihannya, yakni para nabi dan rasul, supaya para nabi dan rasul tersebut menyampaikan kepada umat, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat, tapi ternyata nikmat yang pertama kali adalah nikmat tauhid. Sebagai simbol bahwa nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah tauhid. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba daripada nikmat tauhid. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Tidak ada yang lebih agung daripada itu. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk semangat mempelajari tauhid, menanamkan tauhid pada diri kita dan keluarga kita, karena ini penentu nasib kita di akhirat kelak. Apakah kita akan berlabuh menuju surga ataukah kita akan berlabuh menuju neraka? Kuncinya adalah tauhid. Makanya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan di akhirat kelak? Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq itu kan sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih nanya gimana caranya supaya selamat di akhirat. Allahu Akbar. Dia tidak mengandalkan, udah saya sudah
udah pasti masuk surga, aman gitu. Enggak. Beliau masih nanya, gimana caranya supaya ya kelak sukses di akhirat, selamat di akhirat. Terus kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qabila minni al-kalimah allati alqaituha ala ammi fa'ada kana lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yakni Abu Thalib. Kalimat apa yang pernah ditawarkan kepada Abu Thalib? Tauhid, la ilaha illallah. Ya, di mana Nabi SAW ketika Abu Thalib dalam sakaratul maut, ya, dan dia masih kafir, maka Nabi SAW karena sayangnya kepada pamannya, ingin menyelamatkannya, ya, supaya tidak masuk neraka. Maka dia mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimah uhajulaka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku pertanggungjawabkan nanti untuk membelamu, memberimu syafaat, ya, di hadapan Allah SWT. Namun sayang, Abu Thalib tidak menerimanya. Kata Nabi, siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, tapi sayang dia tidak menerimanya, siapa yang menerimanya, fahiyalahu najah, maka itu adalah kunci penyelamatnya di akhirat nanti. Maka kalau kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti, maka mari kita makmurkan hati kita dan keluarga kita dengan tauhid. Nasihat yang paling utama untuk kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita adalah tauhid. Lihat Nabi, bukan Nabi, yaitu Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ketika berwasiat kepada anaknya, yang Allah ceritakan dalam surat Luqman ayat 13. Apa yang beliau wasiatkan kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai paman, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi sebelum menasihati anaknya dengan nasihat-nasihat yang lain, yang pertama kali ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah tentang tauhid dan menghindari lawannya, yaitu syirik. Karena ini yang bisa membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang membuat kita nanti bisa berkumpul dengan keluarga kita di surga. Syarat utamanya tauhid. Syarat utamanya iman, syarat utamanya akidah. Tidak mungkin kita bisa bersama-sama di surga kalau yang satu bertauhid, yang satu berbuat syirik, yang satu beriman, yang satu kufur. Tidak mungkin. Ya, kalau kita ingin nanti reuni bersama dengan keluarga kita di surga, kalau kita ingin kumpul bareng dengan keluarga tercinta kita di surga, syarat utamanya adalah tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Ya, dan orang-orang yang beriman, kemudian keturunan mereka juga beriman, yakni anaknya beriman, cucunya juga beriman, maka kelak kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi syaratnya apa? Iman, syaratnya tauhid, syaratnya akidah. Ya, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Dan tauhid, sebagaimana mungkin sering disampaikan oleh para ustaz dan sering kita dengar, sering kita pelajari, berdasarkan penelitian dan pengkajian para ulama, terbagi menjadi 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan pembagian ini, ayyuhal ikhwah,
pembagian yang ilmiah, pembagian yang berdasarkan tatabbu wal istiqra, yakni pengkajian, penelitian, layaknya bidang-bidang ilmu yang lainnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar nahwu, para ulama ahli nahwu mengatakan bahwa kalimat itu terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa dalilnya? Penelitian, pengkajian. Begitu juga dengan tauhid. Ya, para ulama ketika membagi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini berdasarkan pengkajian dan penelitian. Ini penting untuk kita ketahui karena di sana ada sebagian kalangan dari orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang bid'ah, pembagian Wahabi dan lain sebagainya. Padahal seandainya kita meneliti ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak kita temukan pembagian ini dengan mudah. Ya, bahkan dalam surat Maryam ayat 65, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis tauhid ini dalam satu ayat. Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Rabb yakni yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki. Dan ini makna dari tauhid rububiyah. Karena makna tauhid rububiyah yaitu apa? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah SWT. Artinya kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang merajai, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini. Ini makna tauhid rububiyah. Kemudian kata Allah SWT, fa'budhu wastabir li ibadatihi. Beribadalah kamu hanya kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya tauhid ibadah. Tauhid ibadah, mengesahkan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah SWT. Hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Hamba tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Itu makna tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Baik. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid apa? Asma wa sifat. Karena tauhidul asma wa sifat artinya kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, tanpa kita menyamakannya dengan makhluk, tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk mendengar dan melihat juga apa tidak? Mendengar dan melihat juga. Kita mendengar, kita juga melihat. Tapi Allah tetapkan dalam ayat ini Allah mendengar dan Allah melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama seperti makhluk. Allah juga melihat, tapi melihatnya Allah tidak sama seperti makhluk. Ya, begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhidul asma wa sifat. Akidah yang sangat mudah